Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hasanah dengan pembelajaran IPA. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. Terima kasih. Pada kali ini kita akan membahas tentang global warming. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan efek rumah kaca. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca. Yang ketiga, peserta didik dapat mendefinisikan pemanasan global. Tujuan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan penyebab terjadinya pemanasan global. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan dampak dari pemanasan global bagi kehidupan di bumi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Sebelum kita membahas tentang pemanasan global, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer merangkap panas. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami, seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya planet Mars, bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap dan kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Dengan demikian, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Menurut para ilmuwan yang telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824, Joseph Fourier menyatakan bahwa akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Nah, jadi teman-teman, ketika efek rumah kaca alami ini tidak ada di bumi, itu akan membuat bumi ini tidak bisa layak untuk huni. Bumi akan bersuhu sangat dingin seperti planet-planet di luar sana yang tidak memiliki kehidupan. Global warming atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama pemanasan global merupakan proses naiknya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kenaikan suhu secara global diperkirakan menimbulkan perubahan yang lain seperti halnya menyebabkan cuaca yang ekstrim dan menaikkan tinggi permukaan air laut. Selain itu, pengaruh yang lain juga dapat dilihat dengan punahnya berbagai macam hewan, berpengaruhnya terhadap hasil pertanian, dan hilangnya gletser.
Pemanasan global memerlukan penanganan dalam mencegah, mengurangi, dan mengatasi dampak dari pemanasan global. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan bahan bakar fosil dengan meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer. Nah, konsumsi total bahan bakar fosil, batu bara dan minyak bumi di dunia akan meningkat sekitar 1% per tahun. Langkah-langkah yang dilakukan atau yang sedang didiskusikan saat ini tidak dapat mencegah pemanasan global di masa mendatang. Tantangan yang ada adalah mengatasi efek yang timbul sambil melakukan langkah-langkah untuk mencegah semakin berubahnya iklim di masa depan. Faktor penyebab terjadinya pemanasan global adalah yang pertama, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, yaitu emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Kemudian faktor yang ketiga adalah emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Faktor yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Kemudian faktor yang kelima yaitu penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dalam refrigerator atau pendingin. Kemudian yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi, tetapi ada beberapa dampak yang telah tampak di permukaan bumi. Dampak yang pertama yaitu temperatur bumi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan wilayah lainnya mungkin tidak. Dampak yang kedua, tingginya temperatur bumi menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi, beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Mencairnya es di daerah kutub yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan dataran pantai yang landai, akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Kemudian dampak yang keempat yaitu hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang menyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies yang lain hidup tergantung pada terumbu karang. Dampak yang kelima yaitu kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin tersebar luas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang. Adapun dampak yang keenam yaitu kegagalan panen yang besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Kemudian dampak yang terakhir yaitu penipisan lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi manusia dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya yaitu yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Dan yang ketiga, mengurangi deforestation atau penebangan liar.
Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung fluorokarbon atau CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dan yang kelima, cara menanggulangi pemanasan global yaitu mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan.